Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Jiana Nabila Melana, NPM 22130230095 dari kelas 4A Angkatan 2022 Universitas Lampung. Di sini saya akan menampilkan tayangan pembelajaran menggunakan Microsoft PowerPoint dengan kelebihan dan keunggulannya. Baiklah, secara langsung saja, di sini saya memilih Microsoft PowerPoint sebagai media pembelajaran yang saya pilih, di mana terdapat materi yang saya ambil yaitu materi kimia kelas 11, di mana KD 3.4 membedakan reaksi eksoteram dan reaksi endoteram berdasarkan percobaan dan diagram tingkat energi, serta KD 4.3 merancang, melakukan, menyimpulkan, serta menyajikan hasil percobaan reaksi eksoteram dan endoteram dengan indikator pengetahuannya 3.4.1 mengetahui terjadinya reaksi eksoteram dan endoteram, 3.4.2 membandingkan reaksi yang melepaskan kalor eksoteram dengan reaksi yang menerima kalor endoteram. Lalu 3.4.3 mengetahui perbedaan diagram tingkat energi reaksi eksoteram dan reaksi endoteram. Di sini saya membuat animasi pada PowerPoint di mana reaksi eksoteram, lalu sebelahnya reaksi endoteram, di mana terdapat tanda panah yang mengarah pada kalor, di mana reaksi eksoteram itu melepas kalor, lalu reaksi endoteram itu menyerap kalor, di mana perbedaan pada tanda panahnya. Lalu terdapat beberapa kesimpulan atau materi singkatnya saja tentang reaksi eksoteram, di mana reaksi eksoteram ini merupakan suhu lingkungan menjadi naik, lalu entalpi sistemnya berkurang karena suhu lingkungannya naik, lalu mendapati nilai delta H-nya negatif. Begitupun dengan reaksi endoteram, materi singkatnya saja, di mana suhu lingkungan ini turun, entalpi sistemnya naik karena suhu di lingkungannya itu turun, dan mendapati nilai delta H-nya sama dengan positif. Di mana di sini sudah terdapat animasi kimia, di mana animasi kimia ini terdapat keunggulannya, yaitu tidak hanya tentang visual konsep, animasi juga merupakan alat interaktif yang kuat dalam pembelajaran, di mana dengan fitur-fitur animasi yang tersedia dalam PowerPoint yang telah kita edit sedemikian rupa, itu guru dapat mengajak siswanya untuk berpartisipasi dalam eksplorasi molekul, memanipulasi struktur, dan juga mengamati perubahan yang terjadi secara langsung, seperti terasa hangat. Nah, itu merupakan mengamati perubahannya secara langsung dengan disediakannya animasi kimianya. Lalu, inilah esensi pembelajaran aktif yang mendorong siswa ini untuk terlibat secara langsung dalam proses belajar mereka. Lalu, kemudian terdapat kesimpulannya, yaitu pada reaksi eksoteram ini sudah saya sediakan animasi PowerPoint-nya, di mana terdapat tanda panah lagi, di mana tanda panah ini kita sebut saja tentang kalor, yang mana melepas ke lingkungan yang menyebabkan permukaan gelasnya mengalami peningkatan temperatur, di mana di sini terdapat temperatur, suhunya naik. Dan pada PowerPoint juga memiliki keunggulan, yaitu pada penulisan reaksi persamaan kimianya, di mana pada penulisan reaksi ini sesuai dengan kaidah yang seharusnya dituliskan, di mana semisalnya pada N2 gas plus 3H2 gas bereaksi menjadi N2NH3 gas, di mana pada media pembelajaran lainnya itu ketika menulis persamaan reaksi itu sejajar, tidak sesuai dengan kaidah, di mana nomor-nomornya itu sejajar dengan molekul-molekulnya, yang mana itu kan tidak sesuai dengan kaidah yang dituliskan atau diajarkan. Lalu selanjutnya pada reaksi endoteram. Nah, seperti pada eksoteram juga saya telah membuat beberapa animasinya, yaitu pada bola-bola coklat ini, yaitu karbon, lalu yang pink ini sulfidanya kemudian bereaksi menjadi karbon disulfida, di mana ini merupakan suatu keunggulan lagi, yang mana keunggulan dari media presentasi PowerPoint ini yaitu penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf, dan animasi, baik animasi teks maupun animasi gambar atau foto. Di sini saya menggunakan animasi berupa gambar, di mana terdapat gerakan-gerakan untuk reaksinya, dan juga saya memainkan warna-warna serta huruf yang ada dalam PPT. Lalu, keunggulannya lagi pada PowerPoint ini lebih merangsang peserta didik untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan ajar yang tersaji, di mana kita melihat secara langsung bukan bagaimana reaksi itu terjadi, seperti apa bentuknya. Jadi, siswa mempunyai gambaran bagaimana
atau seperti apa materi yang sedang gurunya ajarkan. Lalu, keunggulan yang berikutnya, pesan informasi visualnya mudah dipahami peserta didik. Lalu, eh, berikutnya juga tenaga pendidik ini atau gurunya itu tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang sedang disediakan karena sudah ditampilkan melalui animasi PPT ini yang sudah dibuatnya secara langsung atau sebelumnya. Lalu, poin berikutnya ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dipakai secara berulang-ulang, di mana pada PowerPoint ini bisa disimpan secara uh, dalam bentuk data, optik, magnetik, CD, disket, flash disk, hingga praktis untuk dibawa kemana-mana. Dan juga bisa diperlukan atau dipakai secara berulang-ulang sesuai kebutuhan. Kemudian, kesimpulan dari media pembelajaran pada Microsoft PowerPoint ini yaitu yang pertama, penggunaan Microsoft PowerPoint ini sebagai media pembelajaran dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa seperti keterampilan berpikir, pemahaman konsep menjadi menyenangkan, unik, dan menarik, di mana kita sebagai guru sudah menyediakan animasi-animasi seperti molekul-molekul yang kita gunakan untuk menggambarkan secara submikroskopis dari suatu reaksi dapat menggunakan fitur yang telah tersedia pada Microsoft PowerPoint-nya, yang mana terdapat banyak sekali fitur-fitur yang tersedia dalam PowerPoint yang banyak pilihannya, di mana saat pembuatan atau pembuatan animasinya itu kita menggunakan kreativitas kita sebagai guru untuk menggambarkan atau membuat animasi submikroskopis yang unik serta menarik, yang mana kita menggunakan permainan warna, lalu menggunakan permainan huruf, dan juga menggunakan fitur-fitur yang telah tersedia. Lalu, fungsi animasi dalam media pembelajaran ini dapat menarik perhatian, memperindah tampilan presentasi bukan, memudahkan susunan presentasi, hingga mempermudah penggambaran suatu materi, di mana siswa akan mudah sekali untuk mengikuti pembelajaran yang kita ajarkan atau kita sampaikan dengan mudah dengan tampilan presentasi kita yang menarik, yang mana menarik perhatian juga ketertarikan mereka terhadap pembelajaran kimia tersebut, di mana aplikasi PowerPoint ini menjadi pembelajaran yang efektif dalam proses pembelajaran yang memerlukan konsep yang kompleks seperti pelajaran kimia, di mana aplikasi PowerPoint ini memudahkan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan urutan sistematis dan membantu dalam penyajian materi yang menarik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Baik, segitu saja presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila tutur kata saya salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.